Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri bersama dengan Alifia Salva Nabilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pernikahan dan urgensinya dalam membentuk keluarga sakinah. Next. Filosofi dan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk hidup bersama di dunia, namun juga menyiapkan kehidupan di akhirat nanti. Pernikahan bahkan dapat membuat hidup seorang berubah menjadi lebih baik bila dijalani dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Menikah juga membuat seorang muslim terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya." Hadis riwayat Bukhari nomor 4779. Tujuan pernikahan dalam Islam tentunya bukan hanya untuk menjauhkan seorang muslim dari perbuat maksiat saja. Menikah juga menjadi pembuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan beribadah lebih banyak kepadanya. Namun tidak hanya itu, ada beberapa tujuan menikah yang seharusnya dipahami oleh umat muslim. Next. Jadi di sini ada tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Tujuan menikah dalam Islam yang utama ialah untuk menjalankan perintah Allah. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat ke-32, Allah memerintahkan hambanya agar menikah dan tak mengkhawatirkan soal rezeki, sebab Allah akan mencukupinya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk berkawin, dari hamba-hamba sahayamu yang laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Next. Lalu tujuan pernikahan yang kedua adalah menyempurnakan separuh agama. Salah satu keutamaan menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu tujuan yang ketiga adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dijelaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah bahwa menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sungguh puasa itu tameng baginya. Next. Lalu tujuan yang keempat adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Rumah tangga adalah ladang yang subur untuk kita beribadah dan beramal soleh. Bahkan berhubungan suami istri termasuk ibadah atau sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah.
Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheran, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istri akan mendapat pahala?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian, ia seorang suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah ia berdosa? Begitu pula ia bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, dia akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu tujuan yang kelima adalah membentengi diri dan menundukkan pandangan. Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Menikah juga dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari zina. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi fajri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Lalu tujuan yang keenam adalah mendapatkan ketenangan hati. Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21. Lalu yang selanjutnya, memiliki keturunan yang soleh. Selain diperintahkan oleh Allah, menikah juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72, dan Allah menjanjikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucumu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat ke-72. Etika pergaulan laki-laki dan perempuan. Sebagai muslim, kita harus yakin bahwa kehormatan kita harus dijaga dan dirawat, terlebih ketika berkomunikasi atau bergaul dengan lawan jenis agar tidak ada mudarat atau bahaya, bahkan fitnah. Berikut ini merupakan etika pergaulan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, dilarang untuk berkholwat atau berdua-duaan. Dari Umar bin Khattab, ia berkhutbah di hadapan manusia di Jabiyah atau suatu perkampungan di Damaskus. Lalu ia membawakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin." Hadis riwayat Ahmad, sanad hadis ini sahih. Yang kedua, menundukkan pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya adalah termasuk panah-panah setan. Ketika melihat lawan jenis, maka cepatlah kita tundukkan pandangan itu, sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dari hati kita. Segera mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak mengulangi pandangan itu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah menjaga aurat terhadap lawan jenis. Jagalah aurat dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Mahram di sini adalah laki-laki yang
haram untuk menikahi kita, yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, teman pena, bahkan teman dekat pun, kalau dia bukan mahram kita, maka kita wajib menutup aurat kita dengan sempurna. Maksud sempurna adalah menggunakan jilbab yang mengulur ke seluruh tubuh kita dan menutupi dada. Kain yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misal, kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh kita. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang wanita adalah kedua telapak tangan dan muka atau wajah. Lalu yang keempat, tidak boleh ikhtilat atau campur baur antara wanita dan pria. Ikhtilat itu adalah campur baurnya seorang wanita dan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Di mana ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau lelaki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Oleh karena itu, kita harus menundukkan pandangan. Sedemikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan akan menjadi berdosa bila kita tidak mentaatinya. Lalu etika pergaulan yang kelima adalah menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan bukan hal yang mudah, karena dewasa ini banyak sekali remaja yang terjebak ke dalam pergaulan dan seks bebas. Sebagai muslim, kita wajib tahu bagaimana caranya menjaga kemaluan. Caranya antara lain dengan tidak melihat gambar-gambar yang tidak senonoh atau membangkitkan nafsu syahwat. Tidak terlalu sering membaca atau menonton kisah-kisah percintaan, tidak terlalu sering berbicara atau berkomunikasi dengan lawan jenis, baik bicara langsung, tatap muka, ataupun melalui telepon. Mungkin segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh Alifia Salvanabila. Kepada Alifia Salvanabila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait persiapan pernikah. Persiapan nikah adalah salah satu hal yang penting untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dan mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah persiapan calon mempelai, persiapan hukum dan syariah, serta persiapan anggaran yang dibutuhkan. Berikut adalah persiapan pernikahan dalam Islam. Calon mempelai adalah orang yang akan menikah atau dinikahkan, dan sebelum acara pernikahan berlangsung, tentunya calon mempelai harus sudah memiliki kesiapan. Kesiapan calon mempelai dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu dilihat dari persiapan fisik. Persiapan fisik seorang calon mempelai yang akan menikah hendaklah telah siap fisik dan tubuhnya, dengan kata lain, ia telah mencapai akil balik dan telah siap memenuhi tugasnya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Sebelumnya melangsungkan pernikahannya, sebaiknya periksa kesehatan tubuh terlebih dahulu, terutama yang menyangkut masalah reproduksi, karena salah satu tujuan pernikahan adalah nantinya pasangan akan memiliki keturunan. Oleh sebab itu, jika ada masalah pada fisik dan organ tubuh yang berkaitan dengan hal tersebut, maka sebaiknya diatasi terlebih dahulu. Yang kedua itu ada yang namanya persiapan mental. Calon mempelai semestinya sudah siap melangsungkan pernikahan dan telah menyadari bahwa ia akan menikah dan memiliki kehidupan yang baru. Agar tidak stres atau mengalami masalah setelah menikah, maka sebaiknya mempelai mempersiapkan mentalnya agar ia mampu menerima segala tanggung jawab sebagai seorang suami maupun seorang istri. Memantaskan dan memaksakan diri untuk menikah saat mental belum siap dapat membahayakan menyebabkan munculnya masalah di kemudian hari. Yang ketiga itu ada yang namanya persiapan spiritual. Menikah tidak hanya suatu hal yang bukan persiapan mental dan fisik saja, melainkan dibutuhkan juga kesiapan spiritual. Seseorang yang menikah hendaknya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri padanya agar pernikahan yang nantinya ia jalani adalah sesuai dengan syariah yang diberikan bagi umat muslim. Inilah mengapa seseorang yang akan menikah juga dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah dan rajin melaksanakan ibadah lainnya, seperti berpuasa agar ia benar-benar merasa mantap untuk menikah.
Yang keempat itu ada yang namanya persiapan ekonomi. Pasangan yang akan menikah tentunya mesti memikirkan juga kehidupan mereka setelah nikah. Oleh sebab itu, sebaiknya sebelum melaksanakan pernikahan, baik pria maupun wanita telah memiliki kesiapan materi, terutama bagi pihak mempelai pria yang nantinya akan mencari nafkah bagi keluarganya. Dengan demikian, sebelum menikah, sebaiknya seseorang telah memiliki pekerjaan yang nantinya dapat mendukung kehidupan berumah tangga, meskipun hal ini tidak menjadi suatu patokan karena Allah sendiri berjanji akan menggabungkan rezeki dan melimpahkan bagi mereka yang akan menikah. Nah, yang kelima itu ada persiapan sosial. Persiapan sosial yang maksud di sini itu segala hal yang mencakup kedudukan seseorang di masyarakat. Dalam hal ini, seseorang yang akan menikah sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan tetangga atau masyarakat, terutama di tempat nantinya pasangan yang akan menikah itu tinggal. Pernikahan nantinya tidak hanya menyangkut mempelai saja, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Nah, yang keenam itu ada yang namanya persiapan hukum dan syariah. Sebelum menikah, pasangan harus terlebih dahulu mengurus segala dokumen kenegaraan yang diperlukan untuk menikah dan mendaftarkan diri di KUA atau kantor urusan agama. Selain itu, pasangan yang akan menikah juga harus mempersiapkan segala syarat dan rukun yang diperlukan pada saat pernikahan. Adapun di antara syarat dan rukun yang harus ada dalam pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai wanita dan sanksi yang akan hadir dalam pernikahan. Segala sesuatu yang mencakup hal tersebut harus dipersiapkan dengan baik, karena apabila jika tidak dipenuhi, maka status pernikahan seseorang tersebut tidaklah sah, baik di mata agama maupun di mata hukum yang berlaku. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya persiapan anggaran dan materi. Persiapan yang harus diperhatikan selanjutnya adalah persiapan anggaran atau dana yang akan digunakan pada saat menikah. Meskipun hal ini tidaklah wajib atau tidaklah harus seseorang menggelar pesta yang meriah untuk pernikahannya, namun tetap saja dalam melangsungkan pernikahan ada biaya yang harus dikeluarkan, misalkan untuk pengeluaran dokumen, acara akad nikah, dan lain sebagainya. Jika seseorang akan menggelar suatu pesta pernikahan yang nantinya akan mengundang masyarakat untuk menyaksikan pernikahannya, maka ia harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik dan sebaiknya tidak berlebih-lebihan karena perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dan rukun nikah. Next. Yang pertama itu ada syarat pernikahan. Syarat adalah sesuatu hal yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada calon suami. Syaratnya itu, yang pertama bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri. Yang ketiga jelas orangnya atau bukan banci, gitu kan. Terus yang terakhir itu ada yang namanya tidak sedang ihram atau haji. Yang kedua itu ada syarat dari calon istri. Yang pertama itu bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka atas kemauan sendiri, jelas tidak sedang ihram haji. Yang ketiga itu ada wali. Wali itu syaratnya harus laki-laki, dewasa, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Yang ketiga itu, yang keempat itu ada ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul itu sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Yang terakhir itu ada yang namanya mahar. Mahar itu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Next. Selanjutnya itu ada rukun pernikahan dan syarat yang harus dipenuhi kedua mempelai. Rukun nikah. Rukun nikah itu adalah suatu yang harus ada untuk memenuhi saat tidaknya suatu pekerjaan. Namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam
sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada 4, yaitu ada calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Nah, untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah yang pertama, laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam. Yang kedua, keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik berkaitan dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal lainnya berkenaan dengan dirinya. Yang ketiga itu, kedua belah pihak telah wakil yang akan menikahinya. Yang terakhir, adanya 2 orang saksi. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mengutip buku fikih Munakahat karya Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Ghazali, MA, terdapat beberapa hak dan kewajiban suami dalam ajaran Islam. Antara lain adalah yang pertama, hak suami atas istri, yaitu istri menjaga diri sendiri dan harta suami. Yang kedua, ditaati dalam hal-hal yang tidak bermaksiat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang tidak menyusahkan suami. Yang keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Dan yang terakhir, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Yang kedua itu ada kewajiban suami atas istri. Yang pertama itu membimbing istri dalam dan rumah tangga, melindungi istri, memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri. Yang terakhir menanggung nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak. Nah, yang ketiga itu hak istri atas suami. Yang pertama, tidak dipukul di bagian wajah, tidak diolok-olok, tidak dipisah atau al-hajar kecuali pisah ranjang, hak mahar, hak yang wajib diberikan kepada istri ketika akad nikah. Yang terakhir itu hak mut'ah, sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan. Harta ini diberikan suami kepada istri yang diceraikan. Nah, yang terakhir itu ada hak istri terhadap suami. Yang pertama itu pandai mengambil hati suami, mengatur rumah tangga dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikap sopan dan penuh senyum pada suami, taat dan patuh pada suami, tidak mempersulit suami, ridho dan syukur atas pemberian suami, selalu berhemat dan gemar menabung, selalu bersolek untuk ketika berhadapan di depan suami, dan tidak selalu cemburu buta. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Next. Yang pertama itu ada kewajiban anak terhadap orang tua. Seruan untuk taat dan mematuhi perintah orang tua telah tertuang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, bahwasanya Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dalam surat tersebut juga menyebutkan larangan anak membentak keduanya. Dijelaskan juga pada Quran Surat Luqman ayat 14 bahwa seorang anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandung dan menyusuinya hingga berusia 2 tahun. Anak diharuskan mematuhi perintah orang tua selama bukan perintah untuk melakukan berbuat maksiat atau dosa. Yang kedua itu segera datang ketika dipanggil. Segera mendatangi bapak atau ibu ketika dipanggil merupakan salah satu wujud mematuhi perintah dan menghormati orang tua. Seringkali kesibukan membuat kita lupa dan bahkan malas jika harus datang saat dipanggil. Tidak sedikit juga yang berkata ketika dipanggil atau diperintahkan oleh bapak atau ibu. Namun ketahuilah bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Salah satunya dengan segera mendatangi mereka saat dipanggil meskipun kita sedang sibuk atau melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu menafkahi orang tua jika kita mampu. Usia yang lambat laun semakin rentan membuat ayah dan ibu kita semakin sulit untuk bekerja dan menghasilkan uang. Disinilah kewajiban kita sebagai seorang anak yang harus menafkahi orang tua apabila mampu.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan bahwa hendaknya seorang anak memberikan nafkah terlebih dahulu kepada orang tua mereka sebelum menafkahkan hartanya ke orang lain atau yang namanya bersedekah. Orang tua memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh anaknya jika memang si anak memberikan kecukupan. Nah, yang selanjutnya itu merawat orang tua. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang tidak merawat kedua orang tuanya ketika sudah renta termasuk orang merugi dan tidak masuk surga. Pada hadis riwayat Muslim, besar pahala yang akan didapatkan oleh anak-anak yang berbakti dengan sepenuh hati dan bersabar dalam merawat kedua orang tuanya. Yang kelima, berbicara dengan santun dan lembut. Berbicara dengan santun kepada orang tua bukan hanya adab, tetapi juga kewajiban yang harus selalu dilakukan. Hindari berbicara dengan nada tinggi dan menyinggung dan menyakiti hati orang tua. Dengan membiasakan diri berbicara yang santun dan lembut di rumah juga akan membuat terbiasa bicara dengan baik ketika di luar. Nah, yang keenam itu menghindari sesuatu yang tidak disukai orang tua. Setiap orang tua selalu berusaha dan menginginkan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak sedikit juga yang bersifat protektif kepada anak demi kebaikannya. Misalkan tidak boleh pulang lebih dari jam 7 malam, tidak boleh berpergian jauh tanpa dampingan orang dewasa, dan lain-lain. Kita sebagai anak berkewajiban untuk mematuhi perintah tersebut dengan tidak melakukan apa yang tidak disukai orang tua. Bahkan dalam hadis juga sudah disampaikan bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua. Begitu juga dengan murka Allah tergantung dengan murka orang tua kita. Nah, selanjutnya itu mendoakan kebaikan dunia dan akhirat. Kewajiban anak lainnya yaitu harus berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun akhirat. Bahkan meskipun mereka sudah meninggal, anak wajib untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya agar ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhirnya itu menjaga nama baik orang tua. Anak harus menjaga nama baik bapak dan ibunya, terutama ketika berinteraksi dengan dunia luar. Hindari membicarakan keburukan orang tua, menyebarkan aib keluarga, dan hal-hal yang bersifat negatif tentang mereka. Nah, yang kedua itu tentang hak dan kewajiban. Atin dulu atau gimana? Baik, selanjutnya ada hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya pada Quran Surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Yang kedua itu adalah hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Hal ini tercantum pada Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Yang ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Firman yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, maka berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Dan yang kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa, dan takwa dia di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, yang keenam itu hak mendapatkan cinta kasih. Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta
kasihnya itu kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir itu ada hak untuk bermain. Dalam Islam, anak berhak untuk bermain. Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh dalam hal ini. Diriwayatkan pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Rasulullah sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu-cucunya itu turun dari punggungnya. Setelah selesai sembahyang, para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab, kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun. Next. Baik, saya akan melanjutkan dari Alifia Salvanabilah. Pembahasan selanjutnya adalah putusnya pernikahan dan akibatnya. Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum mempunyai anak sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap suami atau istri. Akibat perceraian adalah suami istri hidup sendiri-sendiri. Suami istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri, dan anak, serta terhadap harta kekayaannya. Misalnya, bagi mantan suami mendapat gelar sebagai duda dan bekas istri atau mantan istri sebagai gelar sebagai janda. Untuk bekas istri ataupun mantan istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir, baik dengan mantan suami ataupun dengan mantan istri. Persetubuhan antara mantan istri dan mantan suami dilarang sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangannya pada masa depannya. Yang kedua, dampak terhadap anak. Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak, yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman karena ada ibu dan bapak mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain sebagainya. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, maka anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang nyaman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya perceraian adalah kegoncangan jiwa yang besar yang langsung dirasakan oleh anak-anak, meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat terdekat. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda, dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Lalu dampak yang terakhir bagi harta kekayaan. Apabila terjadi perceraian, maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian yang sudah ada. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini. Untuk harta bawaan atau harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan diberikan kepada anak-anaknya. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaian juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatuhan. Harta bersama atau harta gonogini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja atau kedua-keduanya yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua untuk suami dan untuk istri. Untuk mengetahui apakah si anak sebagai pewaris sudah bisa mengelola harta peninggalan atau belum, biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah barang tertentu dari kekayaannya sehingga dijadikan percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi
adalah pernikahan menurut Islam adalah menyatukan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman, kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk memenuhi hajat naluri manusia, sesuai petunjuk agama dalam rangka mewujudkan keluarga harmonis, sejahtera, bahagia, lahir dan batin berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang. Pernikahan yang didasari karena ingin mendapatkan keridhaan Allah akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Next. Bentar, nggak bisa. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya dan Alifia Salva Nabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.